Kali ini Picel akan bahas sebuah smart device dari Bardi yang bakal mengubah kehidupan kita menjadi lebih canggih lagi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picel dan kali ini kita akan review sebuah smart device dari Bardi, yaitu Bardi Smart Door Lock dengan kode DLWFIP54. Jadi ini merupakan sebuah gagang pintu pintar, ya, gagang pintu, bener. Bayangkan ada gagang pintu pintar yang punya fasilitas banyak banget. Bahkan yang dulunya cuma sekedar mimpi, sekarang udah ada di dunia nyata. Kita akan bahas dulu penampakan kotaknya, ya, isi kotaknya, desain produk, beserta dengan fitur-fiturnya. Baru nanti terakhir kita akan bahas secara singkat aja bagaimana sih sebenarnya cara pasangnya. Untuk penampakan kotaknya kalian bisa lihat sendiri nih di sebelah kiri Picel. Dengan warna putih dan juga warna turquoise ya untuk kotaknya ini. Di bagian atas kalian akan menemukan kode produknya dan sebaliknya juga akan ada penampakan produknya di bagian kotaknya. Di samping kiri dan kanan ini kalian juga akan menemukan logo-logo Bardi. Sekarang kita akan langsung fokus kepada apa aja yang di dalam kotaknya. Di dalam kotaknya ini kita akan menemukan beberapa dokumen yaitu kertas manual dan juga instruksi untuk instalasi. Ini penting banget, dan juga ada kertas panduan untuk lubang di pintu. Harapan Picel jangan sampai hilang kalau kalian beli unit ini, karena buku manualnya ini itu sangat berguna banget. Bahkan Picel yang udah pakai ini selama berminggu-minggu juga masih tetap harus mempergunakan manual ini. Karena kalau nggak, bisa bingung atau nggak lupa apa aja sih mode-modenya. Selanjutnya di dalam paket penjualannya akan ada 2 kartu RFID yang kecil ini warna hijau, 2 kunci manual, beberapa komponen pendukung untuk instalasi seperti baut, skrup, dan juga ada beberapa unit seperti badan kuncinya. Terakhir, ada 2 buah panel kunci dan gagang pintunya, satu untuk di bagian luar dan satu untuk di bagian dalam. Secara build quality, Bardi Smart Lock ini tuh tergolong kokoh. Kualitas bahannya terlihat elegan, apalagi kalau Picel pasangkan di pintu yang putih begini, itu tuh jadinya menonjol banget cakepnya. Bahan yang ada di Bardi Smart Lock ini juga kebanyakan dengan bahan metal, sehingga kokoh dan nggak ada kesan murahannya sama sekali. Di bagian panel luar ini kita bisa menemukan keypad yang memiliki backlight berwarna putih ketika sedang digunakan. Dan di keypadnya ini juga terdapat sebuah receiver untuk RFID card-nya. Kemudian untuk di gagang pintunya sendiri itu terdapat sebuah bulatan yang berfungsi sebagai sensor sidik jari atau fingerprint. Berikutnya di bagian bawahnya itu ada satu lubang untuk memasukkan kunci manualnya. Dan juga ada satu port micro USB sebagai tempat untuk emergency port power kalau misalnya baterai dari Bardi Smart Lock ini habis dan kita mau buka untuk kuncinya. Dan kemudian untuk panel bagian dalam, ini ada sebuah baut di bagian paling atas, di mana kalau kita buka, maka akan ada akses kepada tempat baterai dan juga kepada tombol set. Di bagian bawah dari gagang pintu juga terdapat sebuah kunci putar yang berfungsi agar kita tidak dapat menggerakkan gagangnya sama sekali ya. Jadi ini adalah salah satu kuncinya. Terakhir di bagian paling bawah terdapat 3 buah lubang sebagai lubang speaker. Nah, sekarang mungkin kita penasaran, sebenarnya apa aja sih fitur dari gagangnya ini gitu ya? Emang gagangnya punya fitur apa aja sih gitu ya? Jadi untuk simpelnya, ini merupakan sebuah gagang pintu pintar yang menawarkan cara untuk masuk dengan berbagai metode. Yang pertama, Bardi Smart Door Lock ini tuh bisa mempergunakan kunci yang paling aman, paling simple, dan paling unik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu sidik jari kita atau fingerprint. Modul fingerprint ini tuh terdapat di bagian ujung dalam dari gagangnya. Kita tinggal cukup letakkan jempol kita aja dan secara otomatis jika sudah terdaftar, maka kita bisa langsung buka pintunya. Yang kedua, kita bisa pergunakan PIN, ya, jadi PIN ini tuh terdiri dari 6 sampai 8 angka yang bisa kita tentukan sendiri. Tinggal masukkan PIN yang sudah kita tentukan dan diakhiri dengan tombol pagar, maka pintu ini sudah langsung bisa dibuka. Metode untuk masuk yang ketiga, kita bisa pergunakan RFID card yang disediakan dalam paket penjualan. Dan ini secara konsep mirip banget dengan kunci yang ada di hotel-hotel ya, di mana kita cuma tinggal cukup tap aja pintunya mempergunakan RFID card, maka bisa kita langsung buka pintunya. Dan yang terakhir, ini kita bisa pergunakan kunci manual yang sudah disediakan, dan untuk peletakan kuncinya, seperti yang Picel udah bilang tadi, itu di bagian bawah dari panel luar. Kita cuma tinggal cukup masukkan aja dari bawah, kemudian kita putar ke kanan, maka kita sudah bisa langsung membukakan pintunya. Nah, dibalik dari 4 metode masuk yang tadi, ada beberapa lagi fitur tambahan yang disediakan oleh Bardi Smart Door Lock ini. Dengan catatan adalah ini harus memiliki aplikasi pendukung dan juga ada internet yang mendukungnya. Pertama kali kita perlu untuk menginstal aplikasi pendukung, yaitu bisa aplikasi Smart Life, bisa aplikasi Tuya, atau bisa langsung aplikasi dari Bardi yaitu Bardi Smart Home. Kalau Picel secara pribadi karena sudah banyak device yang dikonfigur di aplikasi Smart Life, mulai dari CCTV,
infrared remote, makanya Pichel masih stay di Smart Life. Tetapi buat kalian nggak usah khawatir, karena ketiga aplikasi tadi tuh secara konsep sama aja, cuma beda di nama dan juga interface-nya juga paling cuma beda-beda sedikit aja. Overall hampir sama semuanya. Nah, setelah kita sudah ada aplikasi tersebut, kita sudah login kepada account kita, dan juga kita sudah pairing dengan account-nya, maka akan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti memberikan remote dynamic password. Jadi, remote dynamic password ini merupakan sebuah password temporary atau sementara yang hanya berlaku 5 menit aja. Jadi bisa jadi ada teman kita yang datang dan kita belum sampai ke rumah, jadi cuma tinggal kita screenshot aja kodenya, dan kita kirim ke WhatsApp, maka mereka bisa langsung masuk kepada pintu yang sudah kita kunci tadi. Kemudian kita bisa buat username dengan 2 kategori, yaitu kategori family dan juga kategori others. Sebagai contohnya, kalau misalnya kita mau akses kepada anak kita, kepada pasangan kita bisa tinggal pilih immediately add di bagian family. Dan kita tinggal ketik saja namanya, kemudian kita save. Kalau mereka punya email, kita juga bisa memberikan authentication kepada mereka, untuk mereka bisa membantu mengendalikan akan Smart Door Lock itu. Tapi kalau misalnya nggak ada email pun juga nggak apa-apa, cuma cukup nama aja. Nah, setelah kita sudah buat account name-nya, dari sini kita bisa bind atau misalnya kita link akan metode autentikasi yang sudah terregister ke account yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita sudah register fingerprint anak kita, maka kita bisa link akan authentication tersebut kepada namanya mereka. Dengan demikian ketika mereka nanti masuk, maka akan ada history record jam berapa dan siapa aja yang masuk melalui pintu tersebut. Secara kapasitas ada 100 metode autentikasi yang bisa disimpan, dan 3 metode pertama itu merupakan metode administrator. Jadi kalau misalnya kita mau konfigurasi seperti Wi-Fi, menambahkan autentikasi baru, membutuhkan autentikasi melalui metode yang sudah terregister sebagai administrator. Selanjutnya ada juga pengaturan untuk temporary password yang bisa bertahan lebih lama dari sekedar 5 menit aja. Ini bisa jadi buat kita yang mau kasih akses kepada saudara kita, atau mungkin orang yang ada di rumah kita. Sebagai contoh misalnya ada teman tongkrongan atau mungkin ada go clean gitu ya, yang mau datang besok pada jam 10 pagi sampai jam 3 sore, maka bisa kita set date-nya untuk besok dengan rentang waktu tersebut yang sudah kita tentukan. Maka password yang sudah di-generate ini bisa berguna selama jangka waktu tersebut. Ini bisa memudahkan banget dan nyaman banget untuk kita bisa mengatur akan metode-metode autentikasinya. Terakhir, ada fitur yang simple namun menarik adalah fitur dari bel pintu. Ya, jadi caranya cuma tinggal cukup pencet aja tombol pagar, maka akan ada bunyi bel yang terdengar dari panel bagian dalam. Dan kita kalau mau atur volumenya, kita bisa menekan tombol 3 sebanyak 3 kali, kemudian diakhiri dengan tombol pagar, maka akan ada notifikasi untuk suaranya berada di kondisi rendah, sedang, tinggi, ataupun silent. Untuk bar di Smart Lock ini, itu ada beberapa shortcut yang sebaiknya kita ingat agar memudahkan dalam pengoperasian. Pertama, yaitu tadi untuk pengaturan volume, mempergunakan tombol 3 sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan tombol pagar. Shortcut yang kedua adalah untuk mengoneksikan kepada Wi-Fi dan juga pairing kepada handphone. Kita pergunakan tombol 3 dan tombol pagar ditambah dengan autentikasi administrator, maka kita bisa untuk pairing kepada device kita. Kemudian shortcut yang ketiga adalah untuk menambahkan autentikasi seperti fingerprint ataupun PIN. Kita bisa untuk menahan tombol bintang ditambah dengan autentikasi administrator. Dan shortcut yang keempat yaitu untuk menghapus semua pengguna ataupun salah satu pengguna. Kita bisa tahan tombol bintang ditambah dengan autentikasi administrator. Kemudian kita tahan sekali lagi tombol bintang. Selanjutnya kita cuma tinggal cukup pencet tombol 1 untuk menghapus semua sidik jari, tombol 2 untuk menghapus semua PIN, tombol 3 untuk menghapus semua kartu RFID, atau tombol 4 untuk menghapus semuanya. Dan terakhir, kalau memang kita mau reset semua setting di bar di Smart Door Lock ini, kita bisa buka panel tempat baterai tersimpan dan tahan tombol set selama 3 detik, ditambah dengan autentikasi administrator, maka semua setting akan kembali seperti semula. Untuk urusan keamanan, memang kita tahu bahwa semua kunci pasti pada akhirnya kalau diniatin, ada aja cara membobolnya. Namun bar di Smart Door Lock ini memastikan keamanan maksimal dalam anak kuncinya. Buat kita yang mau maksimal kunci dalam pintunya, kita bisa aktifkan kunci kedua, di mana ini kita putar tuasnya ke arah atas untuk mengaktifkan kunci keduanya. Sehingga dengan kombinasi kedua kunci tersebut bisa memastikan keamanan ekstra di pintu kita. Untuk kebutuhan dayanya, bar di Smart Door Lock itu ditenagai dengan 4 buah baterai 2A yang bisa bertahan selama 6 bulan dengan asumsi dipakai sebanyak 10 kali sehari. Dan kalau nanti mendekati akan habis, biasanya akan ada notifikasi
dan juga bisa kita cek langsung di aplikasinya untuk status baterainya. Ketika nanti baterainya keburu habis dan kita tidak bawa kunci manual, maka bisa kita colokkan ke power bank melalui slot micro USB yang tertera di bagian bawah panel depan. Ini bertindak sebagai emergency power port. Untuk proses pemasangannya nih relatif mudah untuk dikerjakan selama ada alat yang mendukung. Namun kalau misalnya kita nggak mau repot, kita juga bisa pergunakan jasa pemasangan dari Bardi dengan biaya Rp500.000 per pintu. Dengan alat yang tepat seperti bor dan juga obeng, harusnya bisa dipasang dalam waktu sekitar 2 jam sampai 4 jam, tergantung dari skill yang masang. Secara umum konsepnya yaitu membutuhkan koneksi antara panel luar dan juga panel dalam itu adalah baja persegi, pengunci belakang, 2 buah kolom besi, dan juga kabel koneksi dari panel dalam kepada panel luar. Beberapa hal seperti baja persegi, kolom besi, ini tuh disediakan dalam beberapa ukuran, sehingga bisa menyesuaikan ukuran kedalaman dari pintu kita. Dan juga untuk pengunci belakang ini kita bisa potong tergantung dengan kedalaman dari pintu kita juga. Berikutnya yang perlu disesuaikan adalah arah dari gagang pintu. Ini bergantung dengan posisi handle pintu dan juga arah pintu. Untuk mengubah akan arah gagang pintu, ini bisa dilakukan menggunakan pengaturan yang ada di bagian dalam. Kita tinggal cukup buka skrup pengubah arahnya, dan kemudian kita putar ke arah sebaliknya, dan kita tinggal pasang lagi gagangnya. Maka kita akan bisa langsung memiliki gagang yang berbeda arahnya. Selanjutnya yang bisa kita ubah adalah tubuh kuncinya. Tergantung dengan layout pintu kita, caranya kita tinggal ubah aja reversing block yang di bagian dalam tubuh kunci, dan kemudian kita tinggal tarik keluar aja baut kaitnya, dan kita tinggal putar sesuai dengan arah yang kita inginkan. Jadi intinya dalam segala kondisi pintu, ini bisa menyesuaikan dengan aneka jenis pintu. Dan dalam kondisi picel, gagang ini dipasang di pintu dengan material PVC, yang sebelumnya udah ada gagang kunci yang terpasang ya. Makanya kalau kalian bisa lihat itu ada bolong di bagian pintunya. Tapi kalau misalnya kalian mau rapi, disarankan ini dipasang dari pintu yang baru, yang belum pernah dipasang anak kunci sebelumnya. Overall, menurut pendapat pribadi Picel, Bardi Smart Door Lock ini tuh merupakan sebuah device inovatif yang menawarkan fitur menarik buat kita. Memberikan banyak opsi atau cara untuk masuk, sehingga nggak perlu lagi khawatir soal lupa bawa kunci atau enggak. Device ini dibanderol dengan harga 2 juta. Ya, dan memang sebagian dari kita bisa menganggap bahwa ini kemahalan. Namun bagi sebagian orang, ini bisa jadi device impian yang sudah dari dulu didambakan, terutama buat kalian yang memimpikan untuk membangun smart home. Untuk memaksimalkan seluruh fitur yang ada, memang dibutuhkan juga jaringan Wi-Fi dan juga internet, sehingga ini juga menjadi catatan tambahan buat kalian yang mau meminang akan device ini. Jadi paling itu aja review dari Picel kali ini terkait dengan Bardi Smart Door Lock. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di kolom description yang Picel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Picel agar mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru dari Picel berikutnya. Jadi itu dia video dari Picel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!